Halo kita selamat datang kembali di channel hobi kita. Hari ini aku agak pindah jadi nggak banyak ngomong ya. Di video kali ini aku baru pertama kali main lawan Felix. Ini juga anak yang baru kenal. Tahu-tahu dulu ngajak chat di TikTok kalau nggak salah, terus pindah ke Instagram dan ternyata masih temenan sama Alex. Ini tadinya kita nentuin pakai Pimpa tapi ternyata pindah lagi karena ya mungkin Felix sungkan ya, soalnya nggak kenal. Tapi juga nggak berani ngomong ke aku, makanya minta Alex yang ngomong ke aku mau ganti partner. Di video kali ini aku kasih judul kenapa harus drop shot. Aku lihat permainan dari Ian itu sering banyak kasih drop shot dan Felix juga. Jadi aku rasa video ini cocok kalau dikasih judul atau kita bahas mengenai drop shot. Di sini aku lebih banyak bicara teknik ya. Jadi tekniknya kalau aku sih biasa dulu dilatih ambilnya itu tinggi, jadi kayak orang nyemes itu kan tinggi juga, tapi masih kalau dilihat dari samping ya arah kita ambil bolanya itu kira-kira jam 2 kalau mau nyemes, tapi kalau mau jemput kira jam 1 lah, tapi masih bisa dilakukan sampai jam 11 itu masih bisa kita ambil drop shot, tinggal ngatur ininya aja apa, arah kepala raket sama volley. Tapi ya kalau udah lewat dari jam 1 itu biasanya bolanya berbentuk kurva. Ya bisa dibilang mematikan, bisa dibilang nanggung sih, karena lihat-lihat lawannya itu berada di posisi mana. Kalau lawannya udah kira-kira kayak kita mau nyemes gitu ya, tapi terus mereka udah mundur, karena kalau bola tanggung kan pemain defense yang baik harusnya mundur, terus kita kasih drop shot yang model kayak gitu. Nah, itu mematikan ya, karena kurvanya jatuh di dekat net walaupun nanggung, tapi kan lawannya jauh, untuk net kill tuh nggak bisa. Kenapa kok kita itu harus drop shot padahal kan bisa aja nyemes? Alasan pertama ingin mengecoh lawan. Terus yang kedua, kita pancing dulu drop shot, nanti kalau lawan tuh kaget kan biasanya ngelop ya. Itu kita punya senjata lain yaitu smash. Jadi sebagai pancingan. Terus kalau drop shot silang menurutku itu juga senjata yang mematikan, karena lawan tuh melihat kayak kita ini mau drop shot terus ditunggu di depannya padahal silang, jadi lawan tuh kaget. Ya banyak sih manfaat dari drop shot. Selain itu bentuk senjata atau strategi, kita juga bisa melakukan drop shot karena kita capek nyemes terus kalau lawan tuh juga defense-nya bagus, jadi smash kita itu nggak mempan, jadi harus di mix sama drop shot. Cuman yang lebih penting di sini, di video ini aku ingin mengamati antara Ian dan Felix, bagaimana dia melakukan ilmu drop shot atau teknik drop shot ini. Seperti yang aku bilang tadi di awal-awal, kalau kalian baca teksnya ya, itu bagaimana teknik yang aku pakai biasanya, yaitu ngambil setinggi mungkin. Terus kalau ya perlu sih, kalau bisa nggak, kurvanya itu nggak melengkung tapi lurus dulu baru turun ke bawah. Nah, lurus itu artinya kita bolanya itu cepat, jadi nanti bakal turun ke bawah. Itu bisa karena kita slice, jadi topnya itu nanti muter
Kalau muter tuh waktu kita pukul agak keras, dia akan larinya lurus. Tapi kalau putarannya udah melambat, nanti dia melintir atau turun lengkungnya itu lebih cepat. Ya kita mau supaya kok itu lebih cepat nyentuh lantai di daerah lawan. Makanya kalau smash tuh kita perlu smash yang tajam, keras gak perlu tapi perlu tajam karena biar cepat nyampe ke lantai. Kalau cepat ke lantai kan berarti mati mereka, jadi bolanya udah mati, nggak bisa diapa-apain. Jadi paham ya kalian, kalau main double tuh rata-rata ngincer ini ya, pakai drive terus pakai, ya maksudnya di sistem mainnya itu pendek-pendek gitu, jarang sekali ngelob yang tinggi karena kita nggak perlu banyak waktu, baik kita untuk melakukan pukulan maupun lawan untuk mengembalikan. Tapi kalau main single kita perlu kasih yang tinggi supaya kita ada waktu untuk kembali ke posisi siap, yaitu di tengah. Makanya kalau netting di single itu beda juga sama di double. Kalau netting di single itu ngejarnya itu tipis ke jarak dari net ke belakangnya. Tapi kalau sedikit nanggung nggak apa-apa karena lawan itu sendirian. Jadi mau habis dikasih belakang terus kita kasih yang tipis seperti itu, tujuannya supaya larinya lawan tuh lebih jauh. Tapi kalau kita tipisnya ketinggian net, itu kan jatuhnya lebih jauh dari net ya. Jadi lawan itu masih ngejarnya itu langkahnya lebih dekat. Misalkan kita perlu 4 langkah untuk dari silang belakang ke depan kalau main single. Itu kalau kita dari lawan ngasihnya net tipis ketinggiannya tapi jaraknya dari net itu agak jauh, itu mungkin cuma perlu 3 langkah, lawan bisa ngejar terus bisa jadi kewalahan. Makanya dibikin kayak gitu lengkungnya. Kurvanya nettingnya single itu agak tinggi. Kalian bisa lihat ini sih, kayak yang main kayak gitu seperti Anthony Ginting itu mainnya kayak nettingnya, jadi dipelintir tapi lebih tinggi, ketinggiannya itu tinggi tapi tajam. Maksudnya tipis di jarak net ke belakang. Tapi kalau main double itu gerakan untuk nettingnya itu dibikin beda, jadi kayak di slice ke bawah. Jadi nanti koknya itu melewati net terus muter lagi ke balik. Jadi muternya itu kayak di slice ke bawah, itu kan kepala koknya itu naik terus muter, jadi lebih jatuh, lebih cepat turunnya dan lebih tipis. Tapi itu kalau ini ya netting biasa. Kalau kepepet udah di bawah, enggak, bolanya udah di bawahnya yang ruang kosong itu, di bawahnya net, ya kita harusnya silang atau angkat. Kecuali kamu memang benar-benar bagus nih, kayak di netting kalian tuh benar-benar bagus ya, nanti bisa bergulir di atas net. Perlu latihan, dan juga kalau aku rasa latihan aja nggak cukup kalau mau netting tipis, jadi perlu raket dan senar yang bagus juga. Langkah juga penting, kalau kalian kakinya nggak stabil mau ngasih net tipis itu sulit. Oke, balik lagi ke pembahasan. Jadi di sini aku ingin bahas tentang tekniknya drop shot. Ya kenapa kita melakukan drop shot tadi aku udah sebutin. Terus kapan kita harus melakukan drop shot? Nah, kalau kita berhasil bikin lawan-lawan itu ke belakang, terus kita kasih drop shot. Nah itu bikin kaget. Pokok intinya bikinlah lawan kaget. Entah itu karena drop shot berarti kan depan belakang ya. Ini Ian sama
Felix kok mainnya di setengah lapangan aja, cuman ngelop-ngelop, mungkin keseringan latihan ini ya, pemanasan. Jadi kayak latihannya itu cuma setengah lapangan. Oke, jadi kapan kita melakukan drop set ya kalau kita bawa lawan tuh ke belakang, terus baru kita kasih ke depan supaya mereka larinya jauh. Tapi misalkan mereka solid, misalkan ada bola yang tanggung yang kayak ini ya, misalkan Ian sama Felix tuh main terus saut-sautan, jadi dikembalikan ke Ian, Felix hilang, jadi Alex sama aku tuh nganggur. Terus misalkan mau kasih drop shot misalkan dari Felix, itu bisa kasih drop shot silang ke aku. Soalnya aku kan dari tadi ngeliatin aja, ini anak kok nggak ngasih giliran aku, terus dikasih ke aku, tahu-tahu drop shot silang dan tipis ya, itu mematikan karena aku jadi kaget, nggak siap. Atau bisa juga misalkan ada posisi-posisi yang kita sulit ambil, itu daripada ngelop kita bisa kasih ke net atau net silang gitu. Itu lebih ini banyak bermanfaat sih, karena nggak nanggung. Misalnya kita dikasih ke belakang, bola di belakang terus kita terlambat. Nah kalau kita mau buang bola ke belakang lagi itu mungkin perlu tenaga ekstra ya. Ya kalau kalian mampu ya boleh lah, tapi kalau kalian merasa udah capek atau nggak mampu, skillmu yang sekarang nggak mampu sampai segitu, ya kalian bisa kasih net atau drop shot. Drop shot tuh nggak selalu dari atas sih, pokoknya ngasih ke daerah net tuh bisa disebut drop shot sih menurutku, walaupun kurvanya itu melengkung ya. Makanya yang aku bilang drop shot itu bakalan tipis, di pitanya net itu tipis dan jatuhnya masih di daerah di depannya area T itu. Kalian bisa lakukan kayak Alex itu kombinasi ya, dari drop shot mancing kan aku ngelop lalu dia smash. Jadi fungsinya drop shot tuh bisa buat mancing dulu. Kalian bisa lihat Ian ya, dia itu bakal kasih drop shot. Nah, kalau drop shot tiba-tiba kayak gitu biasanya dilap sama lawan. Jadi kita harus lebih siap lagi untuk nge-match setelah drop shot. Tapi jangan lupa kalau drop shot kan misalkan lawan tuh udah siap di depan, kalian bakal dikasih net yang tipis di depan, jadi harus siap-siap untuk nge-net gitu. Smashnya Ian tuh ngambang itu maksudnya terlalu melambung ya, nggak pas. Ini aku nge-smash, harusnya Ian tuh ngambil bola berikutnya. Ya mengembalikan nanggung nggak apa-apa daripada nggak dikembalikan sama sekali. Kemarin Felix banyak tanya mengenai backhand karena dia merasa backhandnya dia lemah. Yang karena aku bahas tentang drop shot, jadi aku nanti mau perhatikan mengenai backhand drop shotnya Felix ya. Tadi aku udah singgung bentar sih yang di awal-awal, kalau ngambilnya itu masih kurang tinggi, maksudnya lengannya itu telat, masih pakai di iron ininya. Ya, lengan bawahnya itu masih di iron sama pakai volley.
ini juga bagus. Contohnya mereka mundur karena kan habis di smash, ternyata dikasih drop shot sama Ian. Tapi sayangnya di rally ini Ian smashnya nyangkut, karena dari tadi sih smashnya ngambang, mungkin dia main voles makanya nyangkut. Ini salah satu trik ya. Jadi kalau kalian mainnya drive atau smash itu, kalau megang raket jangan digenggam dulu, cukup disentuh aja, dipegang terus diarahin dulu kira-kira kepala raketnya ini, kan kalian bisa rasakan ya, kepala raketnya ini udah turun atau belum. Kalau kepala raketnya masih kira-kira menghadap ke langit-langit atau menghadap ke tembok, itu biasanya bolanya ngambang. Jadi kan timingnya itu harusnya kalau kepala raketnya turun, jadi sewaktu udah turun kalian nangkepnya itu tangan yang megang raket itu digenggam, diremas. Wah, jadi mukul sama ngeremes ini bareng, terus habis diremas mungkin cuma setengah detik terus dilepas lagi. Maksudnya jangan dilempar ya raketnya, maksudnya pegangannya loose atau standar atau biasa lagi, jangan terlalu digenggam erat. Tapi kalau drop shot ya sama-sama nggak digenggam erat ya. Jadi pegangannya itu, feelingnya itu lebih kaku daripada kalau mau nyemes. Jadi kalau nyemes tuh kan kayak kalian lihat ini ya, ada orang fitness yang suka latihan itu loh, megang tali tampar terus diayun-ayun jadi bisa kayak gelombang. Nah itu kalau smash tuh kayak gitu mainnya. Sewaktu tali tamparnya itu diayun ke bawah, itu ditangkap sekalian, tangannya itu digenggam, yang maksudnya diremas lebih erat. Nah waktu diangkat tak perlu diremas, jadi waktu turun aja ngeremasnya, nanti bisa bentuk ini apa, kayak wave sinus. Tapi kalau drop shot itu gerakannya kayak wiper mobil, atau kalian ngelap kacanya mobil itu, oke, ngelap gitu. Jadi gerakannya itu seperti itu, maksudnya nggak terlalu ditekan tapi juga nggak terlalu lemas, tapi lebih ditekan daripada kalau mau nyemes. Jadi ngerti ya maksudnya, ini sekian detik sebelum kita melakukan pukulan gitu. Jadi feelingnya tangannya itu seperti apa kalian harus tahu. Lalu untuk teknik ininya, gripnya biasa sih pakai grip forehand. Terus teknik mukulnya itu ada macam-macam, kalian tergantung mau ngasih drop shot ke mana. Mau drop shot lurus di posisi yang kalian udah enak, atau di posisi mau nyemes mau lurus, itu tinggal ditahan dulu, lengannya itu udah dibuka itu maksudnya sikunya itu udah di belakang ya, orang nyemes gitu ya. Terus lengannya udah diangkat, jadi langkah kedua habis dibuka terus diangkat, terus agak ditahan dulu, jadi nunggu sampai bolanya itu ini apa, di posisi jam 1 ya, terus baru kita lakukan pukulannya boleh lurus, jadi nanti lengannya itu lurus ke sejajar sama ini ya, tubuh kita, nanti lurus, itu lengannya diikuti aja, jangan ditahan atau dipukul kayak orang mau mecut, itu jangan. Yang kayak gitu itu biasanya willy itu yang kayak gitu. Kalian bisa lihat video-video lainnya yang ada willy-nya, kalian nanti amati. Itu jangan kayak gitu, karena nanti lawan tuh udah bisa nebak ini bakal mau di drop shot nih sama, jadi tinggal tungguin saja di depannya. Terus kalau mau ini nipu, misalkan kita itu dikasih bola di tengah-tengah lapangan, itu mau ngarahin ke kiri atau ke kanan. Kalau aku kidal ya, jadi kalau aku mau ngarahin ke kiri, aku akan slice atau puter raketnya ke kanan. Nanti
dia jatuhnya ke kiri. Kalau misalnya aku berada di kanan mau drop shot silang ke arah kiri, itu aku ngambilnya lebih di ujung kepala raket, jadi nggak di tengah-tengahnya raket. Kan kalian kalau sering main pasti udah bisa ngerasain koknya itu kenanya di atas, di daerah yang isometrik itu, atau di tengah-tengah. Ya pukulan itu nggak semuanya harus tepat di tengah. Kalau kita ngejar presisi, misalkan mau main net tipis-tipisan, itu pakai yang di ujung. Itu mantulnya kan lebih kenceng ya tariannya, senarnya itu. Jadi kalian lebih, istilahnya itu lebih kaku daripada kalau kena yang di tengah-tengahnya raket itu kan kayak trampolin ya. Kalau kalian nginjeknya atau lompatnya itu di tengah-tengah trampolin, kan mumbulnya atau naiknya itu lebih kencang. Tapi kalau di samping, di dekat tepinya ringnya trampolin itu kan lebih keras ya. Nah kita ngejarnya itu di situ. Kalau mau lebih presisi ya kita kasih net atau kasih bolanya itu dekat sama daerah di tepi-tepi raket. Yang paling masuk akal sih ya di ujungnya raket. Kalau di samping raket tuh kayak sulit ya untuk kira-kira. Itu kalau aku slice dari kanan terus mau jatuh ke kiri pojokan situ, itu aku pakai lebih ke ujungnya raket. Terus aku ya yang setinggi mungkin, kalau bisa itu kalian lompat juga. Lompat terus kakinya, misalnya kaki raket di belakang, waktu mukul itu kaki raketnya di depan. Nah, terus puter langsung jatuh ke pojokan. Tapi kalau lurus atau aku kasih ke dari samping, aku mau kasih drop shot ke tengah-tengah lapangan mereka, itu aku nggak perlu ngejar cepet sih, nggak perlu lompat juga, tapi cukup ngatur di slice yang sampai turun, yang di tengah-tengahnya raket itu aku ambil di situ masih bisa. Jadi tekniknya itu ada banyak sebenarnya, tapi yang utama ya cuman di slice sama diikuti ayunannya gitu. Terus kalau backhand drop ya kira-kira sama sih. Jadi kenanya itu di daerahnya, kalau aku lebih suka di daerahnya tengah-tengahnya raket sih. Karena aku jarang sekali ngasih drop shot silang backhand yang jauh ya, dari kanan sampai ke kiri itu aku jarang pakai. Terus gripnya kalau backhand silang ya aku pakai grip backhand biasa sih. Ini apa yang jempolnya dimiringin, jadi tetap di daerah yang lebar tapi dimiringin kayak kita itu mau nyalain korek gas gitu. Jadi posisinya seperti itu diayun aja. Tapi tergantung ini sih, itu kalau koknya berada di depan tubuhku, tapi kalau agak jauh di kananku, kan aku kidal ya, jadi aku pakainya grip yang lebih ke bevel grip. Kalau mau silang, drop silang ke arah yang jauh itu aku pakai bevel grip. Tapi kalau cuma lurus-lurus saja aku pakai backhand biasa yang jempolnya itu di atasin, yang biasa buat net kill atau tap gitu. Pakai kayak gitu, tapi halus ya, nggak di tap, tapi halus, diikuti aja. Jadi kepala raket ini penting, kalian sudutnya waktu mukul supaya halus dan jatuhnya itu enggak nanggung, juga tipis sama ini, enggak jauh-jauh dari net. Itu posisi mukulnya waktu jam 12 kalau backhand drop lurus itu jam 12 aku mukulnya. Jadi raketku, kepalanya raket tuh sejajar sama net, terus kita dorong aja, didorong aja. Nanti kan koknya lari sendiri lurus terus jatuhnya ke
bawah langsung. Kalau dari kanan terus mau drop shot silang, tapi kita masih di tengah-tengah lapangan, nggak kepepet sampai belakang sekali ya. Itu aku tetap masih pakai yang thumb grip, jadi yang buat net kill itu loh. Itu masih tetap kayak gitu, tapi main volleysnya agak dimiringin dikit, terus ngarahin kepala raketnya itu ke tengah-tengah lapangan lawan. Tapi kalau mau ke samping sebelah kiri atau di kanannya lawan itu nanti pakai yang bevel grip aja. Kok gak main aku kowe? Oh. Ini contoh yang bagus buat kalian lihat body language ya. Jadi kalian tuh harus pelajari body language-nya lawan juga. Kira-kira lawan ini mau nempatin di mana, itu lihat dulu kan gerakan tubuhnya itu kayak apa sebelum kita amati letak tangannya atau arah pukulannya. Jadi kita udah tahu, makanya buruan ditempati, maksudnya dijemput bolanya. Yo. Jangan main kok dadaan-dadaan terus, nanti lama-lama capek juga. Ini backhand silang sama sedikit drop shot atau drive. Jadi kepala raketku udah kejaga sama net, terus tinggal dorong aja ke kiri. Boleh dikasih kedut dikit sih supaya bisa agak jauh. Mari kita lihat backhand dropnya Felix. Jadi kaki raketnya itu, kaki kanannya Felix itu nggak nyentuh lantai dulu. Jadi ngayunnya harus lebih cepat supaya kaki raketnya itu nyentuh ke lantai dulu. Kalau bisa sih nyentuh yang bagian heels atau bagian tumit. Baru diikuti dengan ayunan lengan. Jadi kakinya dulu, terus putar pinggangnya sama ayunan. Jadi terakhir Felix sampai geblak. Ini Felix terakhir itu kan gagal ya untuk melakukan drop shot net. Ya kalau bolanya itu udah nggak di atas lagi, kalau drop shot net itu ya nanti bisa nanggung, atau kalau mau masih ketinggiannya masih di atas net itu bisa dipercepat. Jadi kalian pakai volley untuk mukul bolanya itu supaya ada laju atau lebih cepat. Jadi kecepatannya itu ditambah supaya lajunya setokong itu nggak melambung. Jadi lurus dulu baru nanti satunya di bawahnya. Jadi kalian harus ini ya, punya banyak pengalaman. Kalian harus tahu kapan bola ini perlu dikasih tenaga dikit, kapan cuman diikuti aja ayunan lengan. Kayak yang aku tadi ngasih net atau drop shot silang itu kan setengah aku drive, karena kalau aku ayun aja itu udah nggak mutu. Jadi ketinggiannya itu kira-kira seberapa? Kalau drop shot yang bagus ya ketinggian bolanya itu masih di atas kepala kita ya,
segitu ya kira-kira. Yang bagus ya kalau kita berdiri lengan kita dinaikkan ke atas, itu ya daerah sekitar situlah, pokoknya yang di kepala raket ya. Jadi lebih atas, tinggi banget sih, nggak cuma di atas kepala sampai berapa 5 cm gitu. Tapi sekitar berapa, kalau lengan lurus tuh mungkin ada kalau semeteran ya, sama sekalian sama batang raketnya. Tapi kalau bolanya itu udah kira-kira di dahi, itu berarti udah terlambat ya. Kalau mau ngasih dropshot itu harus ada kayak tenaga sedikit aja. Nah kalau udah deket net itu berapa, 154 ya, itu kalian harus kasih pukulan, jadi nggak bisa kasih dropshot lagi. Tapi kalau tekniknya bener sih masih bisa, cuman sama lawan biasanya udah ditunggu. Tapi bisa itu kalau misalnya udah di sekitar net atau di bawahnya pita net, itu kita masih bisa ngasih, bukan drop shot ini namanya, karena kita ngasih net, jadi bolanya melambung. Kalau drop itu kan berarti bolanya dari atas ke bawah jatuh kan. Tapi kalau udah di bawahnya pita net, ketinggiannya segitu, kita masih bisa kasih ke daerah net, tapi arah raketnya menghadap ke agak ke atas. Itu kalian bisa latih sih, jadi muter-muter ini loh, gripnya diputer dikit supaya sudutnya kepala raket ini bisa tepat untuk memantulkan bola ke, bisa melewati net. Dan kalau bisa itu tipis nih. Latih aja seperti itu, nanti kalian pinter untuk nempatin bola. Yang penting ya ini ya, kalau aku sih yang penting bola itu lebih cepat kena lantai di daerah lawan. Pukulan terakhirku itu cuman aku sentuh aja, harusnya ditambahin slice dikit sih, supaya bisa masuknya itu ada ya, enggak nyangkut. Tapi ini karena koknya itu udah terlalu bagus. Kalau kalian koknya bagus sih bisa pakai teknik yang kayak gitu, nggak perlu di slice. Oke guys, gitu aja, gamenya udah berakhir. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah dan selamat datang buat Felix.